Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eril Saputra dengan NIM 2016010. Di sini saya ingin eh, menjawab panduan aktivitas siswa. Nah, di sini ada instruksi. Nah, yang pertama apa itu pemrograman web sisi server. Nah, pemrograman web sisi server adalah cara untuk membuat situs web yang menggunakan bahasa pemrograman dan teknologi di sisi server untuk menghasilkan dan menampilkan konten dinamis di sisi klien atau pengguna. Nah, dalam pemrograman web dari sisi server ini, aplikasi web dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Ruby, dan Java atau JavaScript. Dijalankan di server menggunakan platform seperti Node.js, dan data yang diperlukan diproses di sisi server dan kemudian dihasilkan sebagai HTML, CSS atau JavaScript. Yang kedua itu apa itu MVC dan mengapa MVC penting dalam pengembangan aplikasi web. MVC adalah singkatan dari Model View Controller, sebuah pola arsitektur perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Dalam pola MVC ini, aplikasi web dibagi menjadi tiga komponen, yaitu model, view, dan controller. Nah, model ini adalah bagian aplikasi yang berisi data dan logika bisnis. Sedangkan view ini adalah bagian aplikasi yang menampilkan data dan interaksi pengguna. Controller ini adalah bagian aplikasi yang mengatur alur data dan interaksi penggunanya. Jadi MVC ini penting dalam mengembangkan aplikasi web karena memungkinkan pengembangan untuk memisahkan logika bisnis tampilan dan alur kontrol dalam sebuah aplikasi web gitu. Dan C, apa saja bahasa pemrograman sisi server yang populer, dan berikan penjelasannya mengenai masing-masing bahasa tersebut. Nah, ada beberapa bahasa pemrograman sisi server yang populer digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Nah, berikut adalah beberapa bahasa pemrograman sisi server yang populer. Nah, pertama itu ada PHP. Nah, PHP ini adalah bahasa pemrograman sisi server open source yang paling banyak digunakan di dunia. PHP digunakan untuk membangun berbagai jenis aplikasi web seperti situs web, e-commerce, platform media sosial, CMS, dan banyak lagi. PHP memiliki sintaks yang mudah dipelajari eh, dan eh, apa dan didukung oleh banyak framework web seperti Laravel, CodeIgniter, dan Symfony. Nah, yang kedua adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman sisi server open source yang populer. Dalam pengembangan aplikasi web, Python digunakan dalam pengembangan aplikasi web, aplikasi desktop, dan pengembangan data. Python memiliki sintaks yang mudah dibaca dan dipelajari, serta didukung oleh banyak platform web seperti Django, Classic, dan Pyramid. Nah, yang ketiga adalah Ruby. Ruby adalah bahasa pemrograman sisi server open source yang populer dalam pengembangan aplikasi web. Ruby digunakan untuk membangun aplikasi web, pemrosesan data, dan otomatisasi tugas. Yang keempat adalah Java. Java adalah bahasa pemrograman sisi server yang populer digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Java digunakan untuk membangun aplikasi web, aplikasi desktop, dan perangkat lunak bisnis. Java memiliki sintaks yang ketat dan kompleks, serta didukung oleh banyak framework web seperti Spring dan Struts. Dan yang terakhir adalah JavaScript. JavaScript awalnya adalah bahasa pemrograman sisi klien. Namun dengan Node.js, JavaScript ini juga dapat digunakan untuk membangun aplikasi sisi server. JavaScript ini juga digunakan dalam pengembangan aplikasi web, aplikasi desktop, dan perangkat lunak bisnis. JavaScript memiliki sintaks yang mudah dipelajari dan didukung oleh banyak framework web seperti Express.js dan Next.js. Nah, setiap bahasa pemrograman sisi server memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pemilihan bahasa pemrograman sisi server yang tepat tergantung pada jenis aplikasi yang akan dikembangkan, keterampilan tim, pengembangan, dan faktor lain seperti skalabilitas, kinerja, dan keamanan.
Nah, pertanyaan yang D, bagaimana cara membangun aplikasi web sederhana menggunakan pendekatan MVC? Berikut adalah beberapa langkah sederhana untuk membangun aplikasi web eh, yang menggunakan pendekatan MVC. Satu, membuat model. Model adalah bagian dari aplikasi web yang bertanggung jawab untuk mengatur data dan logika bisnis. Dalam aplikasi web sederhana, model dapat berupa file PHP yang berisi fungsi untuk membaca, menulis, dan memproses data. Yang kedua adalah membuat view. View adalah bagian dari aplikasi web yang bertanggung jawab untuk menampilkan data dan interaksi pengguna. Dalam aplikasi web sederhana, view dapat berupa file PHP juga yang berisi kode HTML untuk menampilkan halaman web. Nah, yang ketiga adalah membuat controller. Controller ini juga bertanggung jawab untuk mengatur alur data dan interaksi pengguna. Nah, jadi dalam aplikasi web sederhana, controller dapat berupa file juga dan berisi fungsi untuk menerima permintaan dari pengguna, memproses data dan mengirim eh, tampilan yang sesuai ke pengguna. Keempat, menghubungkan model view dan controller. Jadi untuk ketiga ini harus dihubungkan satu sama lain untuk membuat aplikasi web yang berfungsi dengan baik. Jadi controller harus memanggil model untuk memproses data dan mengirimkan data ke view untuk ditampilkan ke pengguna. Dan yang terakhir adalah mengatur rute. Jadi rute adalah cara aplikasi web menangani permintaan pengguna. Jadi dalam aplikasi web sederhana ini tuh uh, rute dapat diatur dalam file konfigurasi untuk mengarahkan permintaan ke controller yang tepat gitu. Terus itu apa terakhir, apa manfaat dari penggunaan pendekatan efisi dalam pengembangan web? Nah, eh, apa penggunaan pendekatan efisi dalam pengembangan web. Nah, jadi MVC adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari tiga bagian, itu model, tampilan, view, dan controller. Controller yang saling berkait dan berinteraksi untuk membangun sebuah aplikasi. Eh, Berikut adalah beberapa manfaat dari penggunaan pendekatan efisi. Satu, memisahkan logika, bisnis, dan tampilan. Terus itu meningkatkan fleksibilitas, terus itu meningkatkan efisiensi, memudahkan apa tubuh debugging. 5, meningkatkan penggunaan ulang, terus itu memudahkan pengembangan tim, lalu meningkatkan stabilitas. Itu lanjut nomor 2, cari repositori aplikasi yang menggunakan konsep efisi, lakukan cloning pada perangkat Anda, kemudian demokan aplikasi tersebut. Nah, di sini saya akan mendemokan hasil clone web saya. Nah, pertama-tama kita tuh mengaktifkan SAMPP. Nah, kita start SAMPP Apache dan MySQL. Lalu kita mengecek di CMD apakah Composer telah terdownload di perangkat Anda. Nah, setelah seperti ini berarti Composer telah terunduh di perangkat Anda. Nah, pertama-tama kita ke folder lalu membuat file baru. Nah, saya membuat folder baru dengan nama Rafael. Terus kita ke GitHub. Nah, ini adalah web yang saya akan clone. Nah, di sini namanya Laparel 9 Project 1 dari di rumah Rafif. Nah, di sini kita pencet kodenya, lalu kita ke HTTPS dan copy paste filenya. Nah, kita kembali ke folder tadi. Nah, awalnya tadi nggak ada file ini ya. Nah, kita ke open in terminal. Nah, kita ke open terminal tuh nanti akan muncul kan terminalnya. Nah, kita di situ uh, ketik git spasi clone spasi copy paste yang tadi ya, file yang ada di GitHub tadi. Nah, lalu kita enter. Setelah kita enter akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita tekan lagi nih dir. Nah, dir ini berfungsi untuk menampilkan folder baru yang folder atau file baru yang ada di yang kita baru isi di
folder tadi paralel ini. Nah, setelah itu kita tekan lagi CD, terus itu adalah file 9 project 1. Nah, setelah itu kita eh, klik lagi kode spasi titik. Nah, setelah itu kita akan langsung diarahkan ke eh, Visual Studio. Nah, jadi ini adalah folder yang hasil dari terminal tadi. Terus eh, kita ke sini ke Visual Studio-nya. Nah, ini adalah data-datanya. Nah, di sini eh, tadinya tuh cuman ada titik env titik example. Nah, terus itu saya copy lagi, terus itu enter. Jadi saya bikin buat dua kali di sini ya, dengan nama env titik env. Lalu di sini kita tekan di terminalnya Composer install. Nah, ini hasil instalannya. Lalu kita kita ketik lagi php artisan key titik generate. Nah, sebelum itu ini kan appk-nya. Nah, sebelum kita menjalankan php artisan key generate ini, awalnya tuh ini nggak ada. Tuh, ini tuh kayak base 64-nya itu nggak ada. Nah, ketika kita mau menjalankan php artisan key generate ini, kita harus mengclose mengclose si eh, env-nya close supaya tidak terjadi masalah atau gangguan lain. Setelah kita mengenter key generate ini, kita masuk ke env-nya, nanti akan muncul sendiri seperti base 64 bla 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 ini. Berarti telah sukses lah ya. Lanjut kita mengetik lagi php artisan migrate. Nah, ini tuh berfungsi untuk apa namanya untuk mengisi folder yang ada di localhost. Nah, jadi kita tuh buka dulu apa php my admin, lalu kita buat si si database-nya di sini. Nah, di sini saya udah membuat database yang namanya Lavarel. Nah, tadinya tuh tadinya itu database-nya itu nggak ada isinya, nggak ada tabel-tabelnya seperti ini. Nah, ketika tadi eh, saya telah melakukan PHP Artisan Migrate, jadi si table-tablenya itu muncul sendiri. Nah, di sini juga supaya bisa terhubung, di sini tuh ada DB database, jadi tulis nama database-nya tadi. Nah, di sini kan, terus itu root, terus itu di sini DB pasportnya itu saya kosongin. Nah, ketika telah selesai, telah terhubung maksudnya, di sini saya klik lagi tuh PHP Artisan Serve. Ketika muncul seperti ini, berarti menandakan bahwa Anda telah sukses. Tuh, di sini sudah bisa masuk di web cloningnya. Tuh ada login. Sekali lagi register. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.